Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan tutorial bagaimana caranya membuat soal online. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan tutorial kali ini bermanfaat untuk kita semua demi kemajuan bangsa. Yang pertama, kalau kita akan membuat soal online adalah kita menyiapkan soal terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini saya membuat soal 3 pilihan ganda dan 2 soal urean. Untuk selanjutnya kita membuka browser. Saya dalam hal ini menggunakan Google Chrome, lalu kita klik ini kotak-kotak yang ada di pojok kanan atas, kemudian kita masuk ke Drive, kemudian kita pilih New. Di sini kita pilih More, kemudian kita menggunakan Google Form. Kita tunggu. Nah, ini muncul ada tulisan unfilled form. Ini kita bisa ganti, contohnya adalah ulangan besar semua boleh, ulangan harian IPS kelas 5. Ini sekedar contoh saja, lalu kita klik. Nah, ini sudah muncul di sini. Untuk deskripsi formulir, misalnya di sini ditulis nama sekolahnya SD Negeri Sudimara. Lalu kita mengisi data pokok di sini, ada until question. Untuk yang pertama, ini akan berfungsi sebagai lembar jawab. Ini adalah nama. Nah, karena nama, maka di sini ada beberapa pilihan. Ini kita klik ada beberapa pilihan, maka kita pilih yang jawaban singkat. Ini bersifat wajib, maka kita harus aktifkan yang ini supaya menjadi biru. Lalu kita tambahkan data berikutnya. Ini klik tambah. Ini misalnya nomor absen atau nomor ujian. Karena ini kelas 5, maka kita gunakan nomor absen. Jangan lupa ini juga harus jawaban singkat. Ini kalau muncul seperti ini, kita klik di sini, validasi responnya, kita hilangkan cawangnya. Nah, ini karena sifatnya ini wajib, maka ini juga kita geser supaya menjadi biru. Lalu data berikutnya, apabila ini cukup nama dan nomor absen, karena ini ulangan, maka kita bisa membuat password. Maka ini kita tambah saja, diklik, kita tulis di sini password. Nah, kalau password ini kita perlu validasi respon. Ini kita cawang. Kalau ini wajib, maka ini wajib. Ini jangan lupa dicentang. Passwordnya mau berupa apa? Kita pilih yang teks saja bisa. Ini misalnya kita beri password kecil semua, kelas 5B. Nah, ini apabila anak-anak nulisnya salah, maka kita bisa memberikan komentar. Ketik saja di sini misalnya ulangi. Ini contoh saja. Kalau sudah, ini sudah cukup. Kemudian kita memasuki ke pertanyaan. Nah, untuk menambah pertanyaan, kita bukan ngeklik tambah ini, tetapi kita masuk ke ini, klik bagian, maka kita klik tanda ini. Ini akan muncul seperti ini. Maka ini kita bisa ganti
menjadi bagian yang pertama itu adalah pilihan ganda. Deskripsi ini kita bisa menulis perintahnya, misalnya pilihlah salah satu jawaban yang benar, tanda seru. Atau kita bisa ambil di dalam soal ini, kita copy di sini lalu dipaste di sini juga tidak apa-apa. Oh ya, tapi untuk pertanyaan ini kita harus atur. Ini di bagian ini ada pengaturan, ini ada umum. Ini kalau sudah puas dengan ini ya kita biarkan saja. Kemudian ini ada presentasi, tunjukkan tautan untuk mengirim tanggapan lain. Ini tidak perlu, bisa lewat email atau apalah. Ini bisa diisi, misalnya jawabanmu sudah Pak Guru terima, bisa gitu. Kemudian ini kita geser ke sini. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini kita anggap sebagai kuis. Nah, ini ada tulisan nilai rilis segera setelah dikirim. Maka kalau anak-anak itu mengirim, maka nilai akan otomatis muncul. Termohon dapat melihat pertanyaan yang terlewat, jawaban yang benar, nilai poin. Kalau jawaban yang benar ini dikehendaki bisa dilihat oleh siswa, maka ini biarkan dicentang. Kalau tidak, maka kita hilangkan centangnya. Ini sebagai contoh. Ini klik simpan. Nah, lalu kita mulai membuat soal. Ini diklik tambah pertanyaan. Ini untuk pertanyaan pertama, kita buka soal yang tadi dibuat. Ini kita copy saja, klik kanan copy atau menggunakan Ctrl C tidak apa-apa. Buka Google, klik kanan paste atau Ctrl V. Nah, pala ini sudah muncul di sini. Jangan lupa di sini karena ini pilihan ganda, maka ini harus berbunyi pilihan ganda. Kalau belum, maka kita bisa memilih di sini salah satu. Nah, untuk pilihannya kita kembali ke soal, kita blok, copy Ctrl C, kembali ke Google, Ctrl V. Nah, untuk selanjutnya kita harus menambahkan kunci. Nah, kita klik saja. Ini misalnya kuncinya A misalnya. Poinnya jangan lupa, ini kita bisa atur. Misalnya untuk soal yang pertama ini poinnya 20. Selesai. Kita lanjut ke soal nomor 2, tambah, kembali ke soal, kita copy, masuk ke Google lagi, kita paste. Sudah muncul di sini. Ini dilihat pilihan ganda. Kemudian optionnya kembali lagi, di copy pakai Ctrl C apa klik kanan copy boleh, kembali ke Google, kita paste di sini. Kemudian kita buat kunci, misalnya soal ini poinnya 15 karena dianggap lebih mudah. Kuncinya 5 punjol.
selesai. Tambah soal ketiga, maka kita kembali ke sini, kita copy, Ctrl C, kembali ke Google, Ctrl V, sudah. Lah, karena kita akan memasukkan gambar, ini gambar ini harus sudah tersimpan di komputer. Kalau di sini di copy tidak bisa, maka pada gambar loop di sini kita bisa ketik snipping tool. Nah, ini sudah muncul snipping tool, kita klik. Nah, ini kita klik new, ini kan jadi blur, maka kursor ini kita taruh di sini, kemudian kita drag. Nah, ini kalau mau dengan pertanyaannya ya sampai dengan pertanyaannya. Sudah. Nah, kalau sudah, kita simpan. Misalnya di sini gambar soal, dikasih nama, sudah cukup. Maka ini kita tutup, kembali ke Google, kita tambahkan gambar. Nah, ini kita cari tempatnya. Nah, ini tempatnya, nyimpannya tadi di picture. Nah, ini kita klik, open, tunggu. Nah, ini sudah, nanti akan muncul sendiri. Nah, ini sudah masuk. Sudah masuk ke dalam soal yang ada di sini. Kita kembali ke sini, optionnya, maka masuk ke soal. Nah, di copy, kemudian kita paste di sini. Kemudian tentukan kunci, kita pilih jawaban yang benar, dikasih poin. Misalnya ini agak sulit, poinnya 20. Sudah, selesai. Nah, ini untuk soal pilihan ganda. Nah, untuk selanjutnya kita menuju ke soal isian singkat. Maka kita tidak ngeklik tambah ini, maka kita ngekliknya adalah tambah bagian. Ini diklik, ini kita ganti isian singkat. Ini perintahnya bisa diketik atau kita copy dari sini juga bisa. Misalnya isilah titik-titik, ini kita copy, ini dipaste di sini. Ini Romawinya kita hilangkan saja. Nah, lalu baru kita tambahkan soalnya. Kembali ke soal. Ini soal nomor selanjutnya, nomor 4. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, ini karena isian singkat, maka ini kan masih pilihan ganda. Ini harus kita ganti dengan jawaban singkat. Kunci jawaban. Nah, ini untuk membuat kunci jawaban, karena ini isian singkat, ini jawabannya. Ini kita tulis alternatif jawaban di sini.
bisa Daendels. Nah, ini anak kalau jawab Daendels stok betul. Bisa juga anak menulisnya huruf besar depannya Daendels, atau nama lengkapnya Herman William Daendels, atau huruf kecil semua mungkin Herman William Daendels, atau mungkin disingkat HW Daendels. Semakin banyak alternatif jawaban, maka kita akan semakin memberikan kebijakan pada siswa. Jawaban yang mirip menjadi benar. Jangan lupa kita tetapkan poin. Tadi poinnya sudah 20, 15, 20, berarti sudah 55. Kalau kita nilainya akan 100, berarti masih kurang 45. Maka ini bisa kita ketik di sini. Ini 25 poin, maka ini ketik selesai. Lalu kita lanjutkan ke soal terakhir. Ini tambah, kembali ke soal, kemudian ini kita copy, bisa copy, kembali ke Google, kita paste di sini. Ini masih pilihan ganda, kita ganti dengan jawaban singkat, kunci jawaban. Nah, misalnya RA Kartini. Jawaban lain Kartini. Jawaban lain RA Kartini tanpa titik. Atau ada yang nulis Raden Ajeng Kartini. Mungkin ada yang nulis kecil semua, Ajeng Kartini. Setelah jawaban itu, alternatif jawaban kita tulis semua, maka jangan lupa ini poinnya diisi. Tadi sudah, berarti kurangnya adalah 20, maka ini menjadi 20 untuk menjadi 100. Maka klik selesai. Kalau sudah selesai, maka klik kirim. Ini kita tidak akan mengirim lewat email, tapi lewat link. Maka ini linknya, ini link pendeknya, kita salin, lalu kita simpan dulu di sini. Karena link ini itu susah dibaca atau susah diingat, maka kita itu perlu pihak ketiga. Untuk memperpendek ini, kita bisa menggunakan Bitdo, Bitly, atau GG. Dalam hal ini saya akan menggunakan GG. Kita paste di sini.
kemudian kita sesuaikan tautan, misalnya ulangan IPS kelas 5. Ini kita klik, maka akan sudah jadi seperti ini. Kemudian jangan lupa link ini kita copy, dan ini yang akan kita bagikan kepada anak-anak. Kita copy, simpan di sini terlebih dahulu. Sekian tutorial untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.